Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran 11 dengan judul Merindukan Lebih Banyak. Dari lokasi Kota Gunung Sitoli, Nias, saya akan membacakan hafalannya yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Saudara-saudaraku, ketika saudara mempelajari pelajaran pekan ini, maka pelajaran dibuka dengan apa yang tersimpan di Museum Seni Queens di New York, Amerika Serikat, mengenai semua bangunan di New York pada skala 1:1 sampai 200. Nah, model ini digunakan sebagai pendahuluan bahwa ada banyak keinginan yang manusia inginkan. Itu sebabnya pada pelajaran pekan ini, para penulis Perjanjian Baru menyajikan kisah-kisah Perjanjian Lama sebagai simbol kebenaran rohani. Apa itu, saudara-saudaraku? Paulus menampilkan penyeberangan Laut Merah sebagai simbol baptisan. Bahkan Yohanes Pembaptis mempersembahkan korban di bait Allah sebagai simbol Yesus menebus kita dalam kitab Ibrani, dan hari Sabat dalam penciptaan, dan penaklukan Kanaan disajikan sebagai simbol perhentian yang Allah berikan kepada umatnya. Artinya apa? Alkitab menyajikan simbol untuk kebenaran rohani. Lalu, pekan ini kita akan coba lihat membahas satu pelajaran yang luar biasa. Pelajaran hari Minggu dibuka dengan menjadi pengikut Musa, yang dalam slide ini kita bikin judulnya suatu simbol baptisan dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Lalu pelajaran hari Senin itu ritual dan korban, yang dalam slide ini kita gunakan judulnya satu simbol penebusan. Lalu pelajaran hari Selasa yaitu contoh atau perhentian, di mana dalam konteks ini kita gunakan suatu simbol perhentian. Lalu itu dimasukkan, dibagi dalam memasukkan perhentian Ibrani 3:7, lalu pelajaran hari Rabu tidak memasuk perhentian Ibrani 4 ayat 3 dan 7. Dan bagian terakhir adalah perhentian masa depan atau menaklukkan kota surgawi. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran hari Minggu. Dikatakan demikian. Suatu simbol baptisan atau menjadi pengikut Musa. 1 Korintus 10:2 mengatakan, untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Kenapa sampai demikian? Saudara-saudaraku, simbol adalah contoh yang membantu kita untuk memahami berbagai hal atau gagasan lain. Ada banyak simbol dalam kisah Eksodus Israel. Simbol-simbol ini membantu kita memahami kebenaran rohani. Misalnya, Paulus mengatakan bahwa bait suci itu adalah kiasan masa sekarang. Itu referensi dari Ibrani pasal 9 ayat 9. Lalu, kalau kita melihat simbol dan kenyataan atau dan realita, maka kita akan coba boleh mengetahui apa yang terjadi. Pertama, di Laut Merah, orang-orang Israel meninggalkan perbudakan Mesir dan memasuki kebebasan kehidupan baru di bawah naungan awan. Sedangkan realitanya atau kenyataannya, baptisan kita menandai akhir dari perbudakan dosa dalam hidup kita. Dan awal dari kehidupan baru dalam Kristus itu adalah kita. Roma 6 ayat 4 dan 11. Lalu, sebagai simbol, Tuhan memberi mereka makan manna pada zaman Israel. Dan sekarang, Yesus adalah roti hidup bagi kita, Yohanes 6 ayat 48. Dan yang terakhir, mereka meminum air yang mengalir dari batu, dan sekarang ini Yesus adalah air hidup kita. Nah, ketika saudara baca ini, apa yang ada dalam benak pikiran kita? Suatu simbol dan penebusan, pelajaran hari Senin. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 3 ayat 36.
Apa yang dapat kita pelajari dari pengorbanan yang digambarkan dalam Imamat 4 ayat 32 sampai 35 yang merupakan simbol Yesus. Ingat bahwa darah adalah simbol kehidupan, dan itu diambil dari Imamat pasal 17 ayat yang ke-11. Dengan kata lain, simbol di sini pelanggar meletakkan tangan mereka di atas domba, atau pendosa atau orang yang berdosa, sedangkan realitanya adalah kita mengaku dosa kita kepada Yesus. Kemudian sebagai simbol, bangsa Israel atau mereka menyembelih hewan, dan kita mengakui bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Lalu imam mengoleskan sedikit darah di tanduk mezbah dan menumpahkan sisanya. Dan kenyataan pada saat ini adalah darah yang ditumpahkan Yesus di kayu salib dapat menebus kita. Lalu sebagai simbol, lemaknya dibakar di altar, sedangkan realitanya kita serahkan hidup kita kepada Yesus. Dan sebagai simbol, iman membuat penebusan dan dosa. Realitanya Yesus membuat penebusan atas dosa-dosa kita. Dengan kata lain, itulah simbol-simbol penebusan atau ritual pelajaran hari Senin. Lalu hari Selasa apa dikatakan? Kita coba lihat, memasuki perhentian atau contoh perhentian. Ibrani 4 ayat 3 mengatakan, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Dalam Ibrani 3 dan 4, Paulus menggunakan simbol dari Perjanjian Lama untuk membahas topik istirahat. Tuhan berjanji kepada Israel bahwa mereka akan menemukan istirahat mereka setelah mereka memiliki Kanaan atau memiliki negeri perjanjian baru. Namun hanya mereka yang percaya, yang bertekun, yang dapat masuki perhentian itu. Kita pun harus sepenuhnya percaya dan beriman pada janji Kristus untuk memasuki perhentiannya. Ketekunan adalah kunci untuk bersekutu dengannya setiap hari. Masalahnya di mana, saudaraku? Di mana kita dapat menemukan janji-janji ini? Dan bagaimana kita dapat mempercayainya? Bagaimana kita dapat bertahan dengan mempercayai firman dengan iman? Itu sebabnya satu pelajaran pada hari Rabu berjudul Jangan Keraskan Hatimu atau Tidak Memasuki Perhentian. Mazmur 95:11 menulis, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, bangsa Israel yang tidak masuk ke negeri Kanaan. Alasan Paulus dalam Ibrani 4 ayat 3-7 mungkin pada awalnya tampak membingungkan tentang bagaimana sumpah Tuhan terkait dengan hari Sabat dan penciptaan. Itu sebabnya kita berbicara tentang simbol. Paulus menampilkan ketidaktaatan Israel yang mencegah mereka memasuki Kanaan, yaitu apa? Sebagai simbol penolakan mereka terhadap Yesus sebagai suatu bangsa. Sejak awal penciptaan, Tuhan memutuskan untuk memberikan istirahat kepada semua anaknya, tapi tidak semua dari mereka mendapatkannya. Tuhan menjadikan istirahat bagi jiwa. Kita mendapatkannya ketika kita sepenuhnya berserah kepada Kristus. Kemudian hidup kita secara bertahap dihubungkan dengan tujuan kekal Allah. Kenapa? Saudara-saudara harus ingat, kita masih bisa memasuki perhentian ini, tapi sangat penting bagi kita untuk membuat keputusan. Saat yang tepat untuk masuk perhentiannya adalah hari ini, sekarang ini. Lalu, bagian terakhir, perhentian masa depan atau menaklukkan kota surgawi. Apa dikatakan di sana? Dengan jelas dikatakan di sana bahwa jadi masih tersedia satu hari perhentian, itu hari ke-7 bagi umat Allah. Ibrani 4 ayat ke-9. Kalau saudara baca Ibrani pasal 4 ayat 8, maka dikatakan, bukankah Yosua memimpin umat Israel ke tempat perhentian ketika mereka memasuki Kanaan? Bukankah yang sisa disebutkan dalam Mazmur 95 yang juga dikutip Paulus? Oh, berbicara mengenai Paulus, apa rupanya yang dia bicarakan? Kembali kepada simbol. Ada perhentian di masa depan yang terkait dengan Kanaan surgawi dan Sabat. Artinya, perhentian ini mencerminkan perhentian Tuhan di hari Sabat pertama. Itu berarti bahwa kita dapat berhenti dari pekerjaan kita dan percaya pada keselamatannya. Nah, persiapan terbaik yang Anda miliki adalah apa, saudaraku? Untuk orang Kristus yang kedua, dan karena itu masuk ke dalam surgawi adalah perhentian dengan iman yang teguh pada keselamatan yang besar yang dibawa kepada kita pada kedatangannya yang pertama. Anda harus percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi. Dan sebagai kesimpulan, kita akan baca satu kutipan
yang diambil dari Ellen G. White dengan bukunya That I May Know Him, June 5, dikatakan demikian. Kita akan diselamatkan selamanya ketika kita masuk melalui gerbang dalam kota. Kemudian kita bersuka cita bahwa kita diselamatkan selamanya. Tapi sampai saat itu kita perlu memperhatikan pengajaran Rasul. Memiliki pengetahuan tentang Kanaan, menyanyikan lagu-lagu Kanaan, bersukacita dalam pengharapan, memasuki Kanaan, tidak membawa anak-anak Israel ke kebun anggur dan kebun zaitun di tanah perjanjian. Mereka dapat menjadikan milik mereka dalam kebenaran hanya dengan berusaha, dengan memenuhi persyaratan, dengan menjalankan iman yang hidup kepada Tuhan, dengan menerapkan janjinya kepada diri mereka sendiri. Dan sebagai kesimpulan, saudaraku, kita akan lihat, kita tidak selalu mau datang kepada Yesus dengan pencobaan dan kesulitan kita. Kadang-kadang kita tidak menuangkan masalah kita ke telinga manusia dan menceritakan kesengsaraan kita kepada mereka yang dapat menolong kita. Dan lalai untuk menceritakan semuanya kepada Yesus yang sebenarnya yang mampu mengubah jalan sedih menuju jalan-jalan sukacita dan kedamaian. Apa itu? Penyerahan diri. Persiapan terbaik yang bisa kita lakukan bagi dalam Kristus yang kedua kali adalah apa? Ingat, beristirahat. Dengan iman yang teguh pada keselamatan besar yang dibawa pada hari kedatangannya yang pertama. Dan satu lagi, engkau harus percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadimu. Saudara-saudaraku, demikian sahabat kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena Engkau berkati pelajaran ini, berkati para pemirsa di mana mereka berada. Terpuji nama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.